Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab dan saya kali ini akan melanjutkan sharing-sharing terkait dengan psikologi abnormal ya. Setelah sebelumnya saya membahas terkait dengan kecemasan, terus kemudian ada juga gangguan-gangguan yang lainnya. Silakan untuk dikepoin barangkali baru saja melihat video ini. Dan di sebelum-sebelumnya saya juga mengupas terkait dengan tema-tema psikologi pendidikan dan juga psikologi perkembangan ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Saya ingatkan untuk mendukung channel ini dengan subscribe channel Psikologi Menjawab dan juga sahabat-sahabat bisa request ya temanya ataupun materinya. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nah, secara khusus pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan gangguan mood, apa yang disebut dengan mood, lalu kemudian gangguan depresi ya, dan juga gangguan perubahan mood. Nah, ini saya kira di kehidupan sehari-hari kita, kadang kita bilang, wah saya lagi nggak mood nih. Nah, kira-kira sama nggak sih apa istilah keseharian itu dengan konsep mood yang kita maksud di sini? Nah, atau misalnya, wah ini saya lagi tekanan berat nih, lagi depresi misalnya. Bener nggak itu yang kemudian itu jadi gangguan? Atau hanya sifatnya katakanlah memang hal yang sifatnya masih wajar ya. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan mood, mood adalah suasana perasaan ya, apa yang ada di dalam perasaan kita. Nah, itu adalah mood. Dan perasaan itu sebenarnya hal yang wajar-wajar saja, misalnya ketika kita mendapatkan sesuatu kabar baik ya, lalu kemudian kita merasa senang seperti itu ya, itu hal yang wajar. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan kabar mungkin ada sahabat atau kerabat yang kemudian dia punya persoalan gitu ya, atau sedang ditimpa musibah, terus kemudian kita merasa ikut sedih, ya sewajarnya seperti itu. Tetapi yang disebut dengan gangguan mood adalah ketika kondisinya parah ya dan berlangsung lama dan mengganggu keberfungsian dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau misalnya kita mendapat kabar baik ya, lalu kemudian kita senang, kita mungkin mengekspresikannya, mentraktir teman kita, atau kemudian kita bersedekah gitu ya, itu hal yang wajar. Nah, terjadi yang namanya gangguan kalau semuanya terlalu over ya, terlalu ada euforia yang berlebihan. Atau misalnya sedih itu hal yang umum dialami oleh kita semuanya, terutama ketika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai harapan, kita punya target tidak tercapai dan kemudian kita merasa sedih, atau sebagian dari kita mungkin ada kehilangan ya, entah itu ya apapun itu, dan kemudian merasa sedih, itu hal wajar. Nah, yang dibilang gangguan itu adalah ketika kesedihan itu terlalu ekstrim, dari ekspresinya, misalnya sampai mengunci diri di kamar, terus kemudian tidak bergaul, sampai kemudian juga pekerjaan-pekerjaan terbengkalai, dan bukan hanya sehari dua hari, tetapi berlangsung sampai berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, ketika terjadi seperti itu, nah itulah yang disebut dengan gangguan mood ya. Dan gangguan mood nanti kita akan ada pembagiannya. Kalau sedih itu nanti namanya apa, kalau senang itu seperti apa. Kalau kemudian nggak terlalu sedih banget, tetapi kayaknya setiap hari itu hampir merasa ada yang nggak nyaman, nggak enak gitu lah ya. Nah, itu disebut apa? Atau seneng sih biasa aja, tetapi kadang-kadang ada sedih tapi tidak sampai kemudian sedih banget misalnya ya. Nah, itu disebut apa juga gitu ya. Nah, jenis gangguan mood
ada yang disebut dengan gangguan depresi ya. Gangguan depresi ada dua, yaitu gangguan depresi mayor, terus kemudian ada gangguan distimik, ada gangguan perubahan mood, gangguan bipolar, dan juga gangguan siklotimik. Nah, di sebelumnya kita juga sudah membahas yang terkait dengan kecemasan. Apa bedanya kecemasan dengan depresi? Sekalipun mungkin nanti ketika gejala-gejalanya ya itu ada yang mirip-mirip atau yang sama, cuman untuk intensitasnya depresi itu memang lebih dalam. Katakanlah misalnya itu ada perasaan putus asa, terus kemudian punya pikiran-pikiran negatif gitu. Ya, kecemasan dan juga depresi punya itu, cuman untuk depresi itu intensitasnya lebih dalam lagi ya. Nah, kalau ngomongin kecemasan itu berarti kekhawatiran akan hal-hal yang boleh dibilang itu belum atau akan terjadi ya, belum terjadi ya terutama ya. Jadi khawatir misalnya kalau nanti seperti itu. Jadi pikiran-pikiran terhadap sesuatu yang akan terjadi atau belum terjadi atau di masa depan. Nah, sedangkan depresi itu umumnya adalah terkait dengan perasaan-perasaan sedih yang berhubungan dengan masa lalu ya, sesuatu yang sudah dialami. Nah, sesuatu yang sudah dialami. Jadi kalau depresi itu umumnya adalah terkait sama persoalan-persoalan yang sudah terjadi. Nah, sedangkan kalau kecemasan itu persoalan-persoalan yang belum terjadi. Ini sama-sama konsepnya adalah ya berpikirnya negatif gitu ya. Pesimis akan masa depan, terus kemudian pesimis bahwa dengan adanya sesuatu di masa lalu itu tidak kemudian membuat berkembang, justru menjadi hambatan. Kira-kira seperti itu ya sederhananya. Nah, apa yang disebut dengan gangguan depresi mayor? Nah, di sini kata mayor ini menunjukkan sesuatu yang dominan atau kemudian yang utama ya, yang menonjol. Terjadi satu atau lebih episode depresi tanpa adanya riwayat terjadi episode manik atau hipomanik alami. Artinya apa? Memang yang dominan itu adalah depresi ya. Jadi semacam perasaan sedih, dan sedihnya itu berlebihan atas persoalan-persoalan atau yang dialami di masa lalu. Mungkin kehilangan, mungkin ada sesuatu yang tidak tercapai, mungkin ada masalah dan merasa kesulitan untuk menyelesaikan, sampai kemudian terbebani pikiran, dan itu berlangsung di sini ya, terjadi satu atau lebih episode. Jadi bisa saja itu hanya sekali, tapi bisa saja kemudian beberapa episode ya, satu episode ataupun lebih. Dalam episode depresi mayor, seseorang mengalami satu di antara mood. Jadi perasaan yang dialami apa? Sedih, putus asa, atau terpuruk ya, atau kehilangan minat. Jadi sampai kemudian kehilangan minat. Jadi kehilangan minat di sini apa? Dia merasa bahwa yang biasanya katakanlah beraktivitas, terus kemudian mau bangun pagi itu semangat, nanti mau berkegiatan, dia tidak punya minat itu ya. Jadi mau bangun pagi itu rasanya tuh aras-arasan ataupun malas gitu ya. Mau beraktivitas itu kayaknya nggak ada semacam dorongan, nggak ada sesuatu yang menarik buat dia. Jadi dia kehilangan minat ya. Atau rasa senang dalam semua hal selama paling sedikit 2 minggu. Jadi perasaan umum yang kemudian mood yang ada di dalam perasaan dia adalah perasaan yang tidak senang ya, sedih, putus asa, terus kemudian pokoknya itu adanya tuh nggak nemuin sesuatu yang, nah itu mungkin yang tadi ya, wah lagi nggak mood nih, nah, seperti itu. Jadi lagi nggak ada minat, lagi nggak ada semangat, nggak ada sesuatu yang kayaknya itu menyenangkan
gitu ya. Dan itu tuh berlangsung paling sedikit 2 minggu. Nah, ini tentu akan menjadi persoalan ya bagi mereka-mereka yang mengalami, terutama akan terganggu misalnya hubungan sosial ya, karena umumnya termasuk juga katakanlah minat terkait berhubungan sosial, akhirnya banyak menyendiri di kamar atau mungkin ya pokoknya semuanya itu diem gitu ya, ada tidak minat untuk kemudian berkomunikasi sama orang lain. Nah, kalau terjadi seperti ini, nah itu tentu harus segera untuk kemudian mencari pertolongan ya. Atau misalnya sudah ngerasa sedih nih kayaknya tuh yang dialami ini berat sekali dan kemudian nih harus segera diatasi lah. Nah, harus punya kesadaran bahwa semacam ada alarm ya di tubuh kalau merasa bahwa hal yang dialami itu sudah bebannya kayaknya berat nih, nggak bisa aku selesaiin sendiri. Nah, bisa dengan sharing-sharing dengan orang lain, dengan sahabat atau mungkin dengan keluarga ya. Siapa yang kira-kira dipercaya. Syukur-syukur kalau kemudian memang bisa selesai melalui teman ataupun keluarga ya. Kalau misalnya tidak, ya cari bantuanlah ke profesional, misalnya psikolog ataupun dokter spesialis jiwa ya, sehingga nanti bisa ditangani. Karena bisa saja mereka yang mengalami depresi itu, terus kemudian misalnya sampai susah makan gitu ya, artinya tidak punya minat untuk makan, terus kemudian tidurnya juga nggak nyenyak, atau mungkin bahkan juga bermimpi gitu ya. Nah, tentu mimpinya mimpi buruk ya. Tentu itu akan mengganggu kualitas kehidupan, kesehatan juga nanti berdampak kan akhirnya. Nah, sehingga di sini alangkah baiknya kalau kemudian aware ya, aware sadar kalau misalnya oh, kayaknya kok ada persoalan yang ini berat dan bisa diselesaikan sendiri ya. Nah, ketimbang jadi pikiran terus, alangkah lebih baik kalau di-sharingkan. Nah, setidaknya dengan sharing itu ada semacam kelegaan ya di perasaan, sehingga tekanan-tekanan perasaan itu jadi berkurang. Nah, syukur-syukur kalau kemudian di dalam sharing-sharing itu ada insight yang didapatkan atau ada semacam ide. Oh iya nih, kayaknya tuh solusinya seperti ini ya. Oh, mestinya saya nggak perlu bersedih nih, gitu ya. Sehingga kemudian itu akan mencegah depresinya jadi gangguan. Jadi orang depresi itu sebenarnya fase apa namanya wajar ya, orang bersedih terus kemudian ngerasa kehilangan, terus kemudian putus asa, terpuruk dalam satu waktu, itu saya kira wajar, dalam arti semua orang pernah mengalaminya. Tetapi tidak sampai kemudian menjadi gangguan. Ya, karena apa? Karena dia menyelesaikannya dengan segera. Nah, kalau berlangsung lama dan itu mengganggu aktivitas keseharian, ini sedikitnya kalau di sini disampaikan 2 minggu ya. Nah, ini kalau sudah menjadi gangguan tuh. Nah, berikutnya ciri-ciri umum secara emosi, misalnya sedih, sering menangis, mudah tersinggung, gelisah gitu ya. Nah, sebenarnya ada semacam kuesioner khusus untuk kemudian kita bisa melihat ya depresi yang dialami itu berapa. Nah, mulai dari yang ringan, terus kemudian yang menengah sampai kemudian yang berat. Nah, kalau ringan itu kan berarti masih sesuatu yang wajar, dalam arti apa? Ya masih kita masih beraktivitas normal, cuman mungkin perasaannya sedih atau kemudian gelisah ya. Nah, itu menjadi alarm bahwa berarti masih ada persoalan dan harus diselesaikan gitu. Dan setiap orang sebenarnya punya persoalan ya. Cuman kenapa sih ada orang yang kemudian dengan persoalan itu dia malah kemudian tumbuh jadi kuat, tapi ada juga yang kemudian butuh waktu lama dan harus mengalami depresi. Nah, ini support yang ada di sekitar ataupun juga kekuatan mental kita ya, itu daya juang kita, semangat kita itu akan sangat menentukan sekali.
Nah, ciri yang lainnya selain emosi adalah motivasi. Ini tidak bersemangat ya, penurunan minat sosial tadi sudah saya sampaikan, ya menarik diri, terus kemudian nggak suka bersosialisasi gitu ya. Terus kemudian bawaannya, gitu, misalnya dipuji ya, itu bawaannya itu seolah-olah yang disampaikan orang itu justru kebalikannya gitu. Wah, kamu kayaknya hari ini kelihatan seger ya. Seger-seger gimana? Bawaannya tuh apa namanya? Itu maksudnya pujian, memuji, memberi semangat, tapi justru dianggapnya itu semacam apa ya? Menyinggung gitu, membuat sesuatu yang menyinggung perasaan. Nah, itu ya. Jadi semacam ya sensitif kan akhirnya ya. Nah, perubahan fungsi dan perilaku motorik, gerak dan bicara lebih lambat, perubahan pola tidur, selera makan, berat badan, produktivitas juga menurun. Nah, ini perlu juga untuk kemudian dicermati, termasuk sebelumnya sudah saya sharingkan ya, bahas terkait dengan gangguan tidur. Dan umumnya memang orang yang mengalami depresi itu tidurnya terganggu. Ya, sekalipun mungkin belum sampai jadi gangguan ya, tetapi ada fase-fase misalnya sulit untuk tidur, atau bahkan tidurnya itu tidak nyenyak gitu ya, baru sebentar bangun gitu, atau mengalami mimpi yang buruk juga gitu. Nah, ada juga kemudian selera makan. Nah, makannya itu menurun. Nah, jadi yang biasanya itu makannya lahap, betul kayaknya itu nggak ada apa namanya selera, nggak ada semangat lah gitu. Ya akhirnya kemudian apa? Itu akan mengganggu berat badan, bahkan kesehatan gitu ya. Dan juga akhirnya penurunan produktivitas. Gitu. Nah, tentu ini jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai kemudian terjadi. Nah, perlu untuk kemudian kita tumbuhkan semangat di dalam diri bahwa apapun yang terjadi, satu persoalan pastilah ada solusinya kan seperti itu ya. Nah, barangkali kalau misalnya kita sendiri belum menemukan solusinya, mungkin kita memang harus ketemu orang lain, sharing dengan orang lain, orang yang sudah pernah katakanlah mengalami, atau orang yang bisa memberikan solusi ya. Setidaknya itu menunjukkan arah bahwa selama ini kayaknya itu yang aku lakukan aku anggapnya sudah benar, tapi ternyata ada cara yang lain yang lebih efektif gitu. Nah, jadi penting untuk kemudian nih kita menyadari jangan sampai kemudian terjadi penurunan produktivitas ya. Terus kemudian perubahan kognitif. Ya, yang terjadi sulit berkonsentrasi, terus kemudian bawaannya tuh pikiran tuh negatif melulu gitu ya. Dan penilaian diri itu negatif sampai kemudian terfikirkan merasa tidak berguna, terus kemudian itu kayaknya tuh nggak ada orang yang menyayangi lah gitu ya. Terus di tempat kerja atau di sekolah ataupun ketika kuliah sulit untuk konsentrasi. Sampai mungkin mohon maaf ada yang kepikiran kayaknya wah mengakhiri hidup gitu. Nah, tentu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, sekali lagi bahwa sekalipun persoalannya berat yang dialami, tentu ada solusinya ya. Dan solusinya itu barangkali didapatkan dengan sharing dengan orang lain, atau mungkin memang ketika ada persoalan itu berarti mungkin pengetahuan kita yang kurang sehingga kita perlu meningkatkan pengetahuan, atau mungkin keterampilan kita kurang sehingga keterampilan itu harus ditingkatkan lagi. Jadi ketika ada persoalan dan kemudian kita merasa apa namanya, kok kayaknya tuh aku tuh nggak mampu ya gitu. Nah, jangan kemudian dibuat itu jadi seolah-olah nggak ada solusi. Pastinya ada solusi ya. Ada setiap persoalan lah ada solusinya lah. Nah, sebagaimana penyakit pastinya ada obatnya ya. Nah, tadi gangguan depresi. Berikutnya ini adalah gangguan distimik ya. Orang dengan gangguan distimik merasa spirit buruk atau keterpurukan sepanjang waktu, tetapi tidak mengalami depresi yang parah dengan gangguan depresi mayor.
Artinya apa? Perasaan, suasana perasaannya itu negatif melulu gitu ya. Eh, ada gejala-gejala depresi, tapi tidak sampai kemudian depresi mayor. Jadi gejala itu tidak kemudian berat sekali, enggak. Tetapi hampir setiap hari itu kayaknya tuh susah lah untuk senyum lah gitu ya. Ya, dan apa-apa tuh kayak perspektif itu negatif melulu. Dan semangatnya tuh enggak kemudian semangat yang apa ya, seneng gitu. Perasaan itu perasaan yang enggak mood lah kalau bahasa kita, bahasa umumnya enggak mood lah gitu. Nah, itu yang disebut dengan gangguan distimik ya. Nah, meskipun gangguan distimik lebih ringan dibanding depresi mayor, tetapi perasaan tertekan dan self esteemnya rendah. Jadi merasa self esteem itu penilaian diri ya. Bagaimana sih kita menilai diri kita gitu ya. Nah, self esteemnya itu rendah. Orang lain anggap kita apa? Katakanlah itu ya orang yang mengalami gangguan distimik ya, itu dianggap oleh orang lain tuh punya potensi bagus, tapi menurut dia itu kayaknya tuh nggak seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi pikiran-pikiran negatif terhadap diri sendiri dan perasaannya juga perasaan tertekan ya, dan itu berlangsung terus menerus dan juga mempengaruhi keberfungsian dalam pekerjaan dan sosial. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari hal-hal yang demikian ini ya. Dan ketika ada persoalan atau kemudian kita nganggep bahwa kok kayak itu, nah kalau saya gambarkan, kok kayaknya itu dunia ini kok kayaknya gelap semua gitu ya, burem gitu ya. Di sini burem, di sana burem. Nah, barangkali yang jadi persoalan adalah kacamata yang kita pakai. Ya, artinya apa? Barangkali kita perlu untuk melihat dari perspektif yang lain. Atau selama ini kita mungkin memandang diri kita seperti ini gitu, tapi ternyata ada loh perspektif yang lain dari teman, dari sahabat, dan itu memberikan gambaran secara utuh ya tentang segala hal yang terjadi, termasuk gambaran tentang diri kita sendiri. Nah, berikutnya gangguan bipolar. Kalau tadi depresi, ini perasaannya sedih ya, dominan sedih. Nah, kalau ini bipolar, B itu dua, polar itu kutub ya. Jadi gangguan yang disertai satu atau lebih episode manik atau hipomanik dan berganti menjadi episode depresi mayor dengan jeda periode mood yang normal. Jadi selain mengalami depresi mayor, bisa juga mengalami yang disebut dengan gangguan manik ya. Nah, manik itu apa? Manik itu adalah rasa gembira. Kalau depresif tadi kan sedih, tidak berdaya, pesimis lah seperti itu ya. Nah, kalau yang disebut manik itu senang. Nah, ya, jadi pernah yang namanya sedih sekali dan kemudian tiba-tiba itu senang. Nah, jadi senang sedihnya itu berganti apa namanya, secara tidak tidak apa ya, tidak teratur lah gitu ya. Jadi kalau diibaratkan saklar, ada saat-saat kemudian saklar itu dinyalakan sedih gitu ya. Ada saat-saat saklar itu dinyalakan senang gitu. Nah, bagi yang mengalami bipolar, itu seolah-olah saklarnya itu boleh dibilang itu rusak gitu ya. Jadi eh, goyang sedikit itu sudah berubah gitu. Tadi kelihatannya itu sedih, tapi kok tiba-tiba kemudian senang gitu. Jadi orang juga akhirnya menanggapinya jadi sulit juga ini. Ini pas sedih atau pas susah nih sekarang ini gitu ya. Pas sedih atau pas senang nih sekarang ini gitu. Jadi penting untuk kemudian kita pahami ya. Nah, berikutnya lagi ada disebut dengan gangguan siklotimik. Jadi gangguan siklotimik ini adalah gangguan mood kronis yang meliputi beberapa episode hipomanik. Hipomanik itu kalau manik itu seneng berlebih, kalau hipomanik itu ya seneng tapi enggak kemudian seperti banget lah, enggak banget gitu. Perasaan seneng terus. Nah, kalau yang manik itu seolah itu punya energi luar biasa, ngomongnya juga
juga besar juga, semangat juga gitu ya, seolah-olah tuh nggak ada apa, pokoknya penuh energi lah. Nah itu kalau fase fase yang manik itu seperti itu. Tapi kalau hipomanik ya ya biasalah, seneng tapi masih masih biasa lah, nggak terlalu banget gitu ya. Dan beberapa mood tertekan atau hilang minat atau kesenangan pada kegiatan. Nah, tingkat keparahan tidak sampai memenuhi kriteria episode depresi mayor. Ini juga kalau psikolog klinik ini enggak sedih-sedih banget, enggak seneng-seneng banget gitu ya. Kalau tadi yang bipolar tadi ya, manik depresif, nah itu ada maniknya, ada depresifnya, sedih banget pernah alami. Lalu kemudian tiba-tiba berganti dengan senang banget gitu ya. Nah, kalau ini tuh nggak sedih banget, nggak senang banget. Nah, jadi tapi moodnya berubah-berubah gitu ya. Sedih, senang dialami dan berlangsung dalam waktu yang lama tentunya, yang disebut gangguan, dan tentu juga mengganggu aktivitas keseharian ya, itu yang disebut dengan gangguan. Nah, saya kira itu terkait dengan gangguan mood ya. Sekali lagi nih, gangguan mood ada depresi dan juga ada gangguan perubahan mood. Nah, depresi sendiri ada depresi mayor, ini yang dominan tadi ya. Yang dominan adalah depresinya, terus kemudian distimik. Ini depresi tapi nggak terlalu gitu, sedih tapi nggak sedih-sedih banget. Tapi hampir setiap hari mengalami gitu. Nah, gangguan perubahan mood, bipolar tadi ada manik depresif ya. Manik itu fase seneng, terus kemudian depresif itu fase sedih. Jadi orang yang bipolar itu pernah ngalami sedih banget ya, depresif mayor, dan kemudian berulang mengalami yang namanya manik gitu ya. Nah, kalau siklotimik itu nggak sedih-sedih banget, nggak seneng-seneng banget, tapi itu berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, buat siapa saja yang barangkali mengalami ataupun pernah mengalami atau merasa bahwa di dalam dirinya ada gejala-gejala terkait ini ya. Nah, sadarilah bahwa setiap persoalan itu ada solusinya ya. Dan tadi kan yang disebut depresi itu munculan karena ada satu persoalan, terus kemudian di masa lalu gitu ya. Artinya sudah terjadi, ngerasa bahwa mungkin tidak bisa menyelesaikan, atau merasa kehilangan, atau merasa sedih. Pahamilah bahwa setiap persoalan tentunya ada solusinya. Ya. Seandainya kemudian kurang bisa menyelesaikan sendiri, nah, cobalah untuk cari bantuan. Mungkin kerabat, saudara, ya, sharing-sharing. Setidaknya dengan sharing-sharing itu bisa melegakan perasaan sehingga pikiran juga lebih jernih. Setidaknya juga dengan sharing-sharing barangkali dapat ide, dapat kemudian pencerahan-pencerahan dari orang lain. Nah, ketika kemudian dirasa memang berat, sudah sangat mengganggu dan kayaknya tuh butuh banget nih bantuan profesional. Nah, maka saya kira akan lebih baik misalnya datang konsultasi ke psikolog ataupun ke ini ya, konselor ataupun ke spesialis, dokter spesialis jiwa atau psikiater. Nah, tentu di sana nanti akan mendapatkan bantuan yang katakanlah dibutuhkan ya untuk mencoba mengatasinya ya. Setidaknya gangguan-gangguan apa namanya, gejala-gejala yang dirasakan itu berkurang sehingga bisa pulih kembali. Dan kata kuncinya sebenarnya adalah apapun itu yang dihadapi, kata kuncinya adalah semangat di dalam diri. Kalau punya niatan, kalau punya semangat, tentu akan memberi kontribusi yang besar ya dalam proses pemulihan. Itu saja dari saya untuk sesi kali ini. Saya ingatkan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab. Saya berterima kasih bagi yang sudah subscribe, dan tentu ini menjadi dukungan yang luar biasa bagi Psikologi Menjawab untuk terus menghadirkan materi-materi terkait psikologi dengan harapan bisa memberikan pengetahuan dan juga pencerahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.